Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fadilah dari jurusan Manajemen, ingin memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dalam video ini, saya akan membahas salah satu pilar penting membahas dalam kehidupan bernegara, yaitu Konstitusi Negara Republik Indonesia. Melalui video ini, kita akan memahami bersama apa itu konstitusi, bagaimana perannya dalam sistem kepemerintahan, serta bagaimana konstitusi melindungi hak-hak kita sebagai warga negara. Untuk masuk pembahasan materi, konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan negara. Di Indonesia, konstitusi disebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh para pendiri bangsa saat masa kemerdekaan. Tujuan utama dari konstitusi adalah mengatur jalannya kepemerintahan dan menjamin hak-hak seluruh warga negara. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa negara kita menganut sistem kepemerintahan negara kesatuan, negara hukum, dan demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Konstitusi juga membagi kekuasaan negara menjadi 3 lembaga utama. Yang pertama itu legislatif, yang bertugas membuat undang-undang. Yang kedua itu eksekutif, yang menjalankan undang-undang. Dan yang ketiga yudikatif, yang menegakkan keadilan. Selain itu, konstitusi menjamin hak asasi manusia seperti hidup dan hak kebebasan dalam hak diperlakukan di depan hukum. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, Undang-Undang 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen perubahan bertujuan memperkuat demokrasi dan memperluas perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dalam kehidupan sehari-hari, konstitusi hadir dalam bentuk sistem pendidikan, pelaksanaan pemilu, dan menegakkan hukum yang adil. Namun tentu saja dan korupsi masih menjadi ujian bagi pelaksanaan konstitusi yang ideal. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab dari materi yang telah saya sampaikan. Langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Dan di sini saya sudah bersama penyimak dari materi yang sudah saya jelaskan. Baik, saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan konstitusi dalam konteks negara Republik Indonesia dan dokumen apa saja yang menjadi konstitusi tertulis di negara ini? Nah, langsung saya jawab pertanyaan yang tadi telah dipertanyakan, apa itu yang dimaksud dengan konstitusi dalam konteks negara Republik Indonesia. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan berbangsa. Dalam konteks Indonesia, konstitusi tertulis negara ini adalah Undang-Undang 1945. Udah. Nomor 2.
pertanyaan yang kedua itu bagaimana peran Undang-Undang 1945 dalam mengatur sistem pemerintahan Indonesia? Dan untuk bagaimana peran Undang-Undang 1945 dalam mengatur sistem kepemerintahan Indonesia adalah Undang-Undang 1945 mengatur sistem kepemerintahan Indonesia dengan membagi kekuasaan menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu, UUD 1945 juga menetapkan prinsip demokrasi, negara hukum, dan negara kesatuan yang menjadi dasar dalam menjalankan kepemerintahan. Lanjut, pertanyaan yang ketiga itu apa perbedaan antara Undang-Undang 1945 sebelum dan sesudah dilakukan amandemen, dan apa saja contohnya? Dan untuk pertanyaan tersebut, sebelumnya amandemen kekuasaan lebih terpusat dan mengatur hak asasi manusia belum rinci. Setelah amandemen, kekuasaan lebih tersebar, check and balance, serta hak-hak warga negara dijamin lebih jelas. Contohnya itu setelah amandemen keempat dibentuk Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Pertanyaan keempat, bagaimana hubungan antara konstitusi Undang-Undang 1945 dengan hak asasi manusia di Indonesia? Untuk hubungan hak asasi konstitusi UUD 1945 adalah menjamin hak asasi manusia secara langsung dalam pasal-pasalnya, terutama setelah amandemen. Hak-hak seperti kebebasan beragama, hak hidup, dan hak menyampaikan pendapat dijamin dalam konstitusi. Baik, pertanyaan yang terakhir, apa peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga kelangsungan dan pelaksanaan Undang-Undang 1945 di Indonesia? Dan untuk peran Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi berperan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutuskan sengketa kewarganegaraan antara lembaga negara, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Peran ini penting dalam memastikan bahwa seluruh aturan dan kebijakan tetap sesuai dengan konstitusi. Untuk penutup, bisa kita simpulkan bahwa konstitusi adalah fondasi utama negara yang wajib dijaga dan dipahami oleh setiap warga negara. Dengan memahami konstitusi, kita tidak hanya tahu hak dan kewajiban kita, tetapi juga turut serta menjaga demokrasi dan keadilan di Indonesia. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambahkan wawasan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.